Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-7, di mana hari ini kita akan bahas yang pertama adalah bahas soal kuis, dan yang kedua adalah saya akan bahas terkait dengan revealed preference. Oke, mudah-mudahan cepat. Untuk kuis overall saya udah lihat teman-teman, cukup bagus. Nomor yang A yang pakai Royce Identity rata-rata benar. Kemudian yang kedua itu dekomposisi, hanya sedikit yang benar, rata-rata salah. Tapi yang benar ada juga. Jadi ada yang 100 lah namanya di kuis kemarin. Menariknya adalah ada yang jawabannya itu sama. Oke, kalau sama benar, it's okay, nggak ada masalah. Tapi salah dan sama, pendekatannya sama, itu menarik sekali. Kalau sama dan benar, itu bagus. Memang yang diharapkan adalah sama dan benar semua. Tapi kalau sama, tapi salah, nah itu, dan caranya sama gitu. Yang dilakukan sama, caranya sama, bahkan urutannya sama, nah itu menarik. Jadi yang merasa mungkin bisa introspeksi. Oke, jadi kita akan masuk ke soal kuisnya. Nah, ini kita punya I sama dengan ini ya. U27 PX kuadrat PY per 4. Nah, ini ya. Nah, kemudian soal yang pertama gampang, teman-teman. Kita disuruh nyari compensated, uncompensated atau compensated. Kita disuruh nyari apa, teman-teman? Kita disuruh nyari uncompensated demand. Nah, uncompensated demand ini apa? Ini adalah apa? Sama dengan? Ayo, teman-teman. MDF ya? Ya, Marshallian demand. Yang satu apa dulu sih? Marshallian. Yang satu ya. Marshallian demand function. Nah, gampang. Ini gampang. Makanya poinnya 7. Caranya gimana ya? Kita pertama, ini kan adalah apa nih? Ini itu adalah expenditure function. Nah, expenditure function kalau untuk keparsalian berarti caranya adalah dari expenditure function cari dulu indirect utility function-nya, baru dapat Marshallian demand function. Gimana caranya dari expenditure function ke indirect utility function? Ya tentu pakai ini, pakai inverse, fungsi inverse. Berarti I sama dengan K3 ini kan kalau di indirect utility function itu berarti V ya. Ini kebetulan I ya, sama-sama I. Harusnya kan di sini E ya, tapi ini sama-sama I, jadi nggak ada perubahan. V 27 PX kuadrat PY per 4 kan gitu. Kemudian di sini berarti bisa jadi I pangkat 3 gitu ya. Misalnya teman-teman hampir benar semua. Pendekatannya di sini benar semua, jadi saya rasa nggak ada masalah ya. Kemudian 4I pangkat 3 sama dengan V27 PX kuadrat PY. Ya. Kemudian berarti V sama dengan 4I pangkat 3 per 27 PX kuadrat PY. Ya. Seperti ini. Jadi atau bisa juga sama dengan 4I pangkat 3, 4 per 27I pangkat 3
kemudian PX-nya pangkat minus 2, PY pangkat minus 1. Dapat indirect function. Nah, kemudian dari sini bisa kita dapatkan Marshallian demand dengan menggunakan Royce identity. Nah, ini menarik juga saya lihat di Royce identity ini. Jadi ada teman-teman yang tidak apa ya? Jadi misalnya gini contohnya. Jadi rata-rata sama cara ngerjainnya. Jadi kita bikin dulu, oke. Kita bikin do V per do I gitu kan. Sama dengan berapa? Kemudian ada do V per do PX gitu ya. Do V per do PY. Ada teman-teman yang ini langsung jawaban gitu. Nggak ada caranya gitu kan. Oke, apa ya? Secara normal ngerjain itu teman-teman. Itu harusnya dikasih caranya. Maksud saya gini, urutannya kan udah tahu ya bahwa do V per do I ya itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan secara langsung, bukan seperti kayak 3 tambah 3 sama dengan 6 atau X kali X sama dengan X kuadrat atau X kuadrat per X sama dengan X. Nah, itu sesuatu yang bisa dikerjain secara langsung. Tapi kalau misalnya do V per do I, tapi teman-teman tidak memberikan urutannya, gimana cara dapetin do V per do I tapi langsung jawaban? Itu aneh. Jujur aja aneh. Bisa jadi ada yang karena ini saya ngambil dari soal UTS tahun lalu, mungkin teman-teman lihat dari pembahasan kalau udah ada yang pernah bikin pembahasan atau seperti apa saya nggak tahu, atau pakai kalkulator bisa jadi, kan ada kalkulator yang bisa kerjain ini. Cuman setidaknya meskipun teman-teman pakai kalkulator, saya juga pernah pakai kalkulator dan memang tidak dilarang di dalam ujian menggunakan kalkulator. Ya kalkulator apa namanya? Apa tuh kalkulator yang bisa ngerjain turunan seperti ini, nggak dilarang di ujian. Boleh, tapi caranya itu loh yang harus di urutannya yang harus teman-teman bisa membuat saya, oh teman-teman mengerti loh cara bikin turunan gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya lihat, nah ini saya nggak bisa menilai gitu, teman-teman tuh sebenarnya bisa nggak sih ngerjain turunan gitu sih ya. Nah ini untuk do V per do I berarti kan bisa dari sini ya. Iya ada di sini berarti kita bisa dapat 3 kali apa nih? 3 kali 4 itu 12 ya. 12 per 27 I pangkat 2 PX pangkat minus 2 PY pangkat minus 1. 12 per 27 I kuadrat per PX kuadrat PY gitu ya. Kemudian do V per do PX berarti ini ada PX-nya di sini. Itu berarti min 2 kali 4 minus 8 ya per 27 I pangkat 3 PX-nya pangkat minus 3 PY pangkat minus 1. Min 8 per 27 I pangkat 3 PX pangkat 3 PY. Kemudian do P per do PY berarti minus 4 ya per 27 gitu ya. Kemudian I pangkat 3 PX ya pangkat minus 2 PY pangkat minus 2. Sehingga di sini minus 4 per 27 I pangkat 3 PX kuadrat PY kuadrat. Nah, ini ya. Gitu. Cara ngerjain. Kemudian kita dapat X Marshallian itu adalah min. Nah, ini juga kemarin banyak nih yang nggak masukin min di sini, kok tiba-tiba hasilnya positif. Nah, itu menarik. Itu menarik juga ya. Saya lihat, oh, gimana caranya dia sudah bisa positif gitu ya. Padahal dia nggak naruh min di depan. Min do V per do PX per do V per do I. Ya. Sama dengan ya minus-minus berarti ini hilang minusnya, berarti yang di atas itu adalah 8I pangkat 3 PX pangkat
8i pangkat 3 PX pangkat minus 3 ya. PY pangkat minus 1 per 27. Per 2V per 2i. 12i pangkat 2 PX pangkat minus 2 PY pangkat minus 1 per 27. 27 coret, berarti tinggal yang ini. Berarti kita bisa dapat 8 per 12. 8 per 12 itu sama dengan bagi 4 bagi 4, 2 per 3, gitu ya. Kemudian I, 3 kurangi 21, I. PX minus 3 jadi minus 1, PX-nya pangkat minus 1, P-nya coret. Berarti hasilnya adalah 2i per 3PX. Overall, teman-teman pada benar semua. Cuman tadi, kritik saya adalah caranya itu loh. Ya. Urut, itu penting. Jadi saya tahu kalau, oh teman-teman tuh bisa turunan. Bukan cuman lihat kalkulator atau lihat ke jawaban. Kemudian Y Marsalian itu adalah min do V per do PY per do V per DI. Ini berarti minusnya hilang ya, berarti karena ini ada minus minusnya hilang. 4i pangkat 3 PX pangkat minus 2 PY pangkat minus 2 per 27 per do V per do I-nya tadi ya 12i kuadrat PX pangkat minus 2 PY pangkat minus 1 ya per 27 coret-coret ini coret-coret berarti tinggal 4 per 12 4 per 12 itu berapa? Bagi 4 berarti 1 per 3 I-nya jadi I pangkat 1 PY-nya jadi pangkat minus 2 tambah 1 minus 1 berarti I per 3 PY. Oke, kita dapat X Marsalian dan Y Marsalian. Dah nih, bener ini bisa 7 poin kalau misalnya caranya lengkap. Oke. Kemudian yang B. Yang B apa nih? Yang B itu ada 3 soal. Yang pertama adalah di sini teman-teman disuruh jika harga barang X naik menjadi 2, berapa jumlah masing-masing barang yang saat ini dibeli oleh konsumen tersebut. Nah, ini juga gampang. Jadi kan tadinya kan harganya itu, harganya tadinya PX-nya itu 1, PY-nya itu 1, kemudian mengeluarkan 90, berarti budgetnya itu adalah 90 gitu ya. Nah, di sini PX-nya itu jadi 2. PY-nya tetap 1, I-nya itu 90. Nah, ditanya jika harga barang X naik jadi 2, berapa jumlah masing-masing barang yang saat ini dibeli oleh konsumen tersebut? Berarti ya udah gampang. X Marsaliannya itu adalah 2i per 3PX I-nya adalah 90 per apa? Per 3 kali PX. Ini mana? 1 ya? 2, sorry. 2 kan? Kan naik. Ya. 30 ya. Y Marsaliannya adalah I per 3 PY gitu ya. I per 3 PY banget I per 3. 90 per 3 kali 1 30. Oke, dapat nih, gampang. Benar, caranya lengkap, dapat 3 poin. Gampang ya. Kemudian yang C, yang nomor 2. Sorry, masih yang B nomor 2. Nah, di sini banyak yang salah ya. Ingat teman-teman. Di sini udah ada hint, udah ada petunjuk ya. Ini petunjuknya sudah jelas, teman-teman. Ya, bahwa teman-teman harus ngerjain ini dengan cara dekomposisi, bukan dengan menggunakan Statsky equation. Banyak yang menggunakan Statsky equation, which is juga banyak yang sama jawabannya menggunakan Statsky equation. Padahal itu salah, teman-teman. Ya, tidak di sini tidak disuruh menggunakan Statsky equation.
Apakah hasil dekomposisi menggunakan Saskey equation dengan cara dekomposisi hasilnya beda? Beda. Ternyata beda. Ya. Makanya di sini waktu Bu Asin, ini kan soal ini kan Bu Asin yang bikin ya untuk ujian tahun lalu ya. Di sini beliau bilang menggunakan Saskey equation dekomposisikan efek yang timbul dari infinitesimal increase in Px. Nah, Saskey equation itu mencari dekomposisi ya dari infinitesimal change in harga ya di harga. Sedangkan dekomposisi itu menggunakan itu beda lagi. Jadi hasilnya nanti akan beda menggunakan dekomposisi dengan menggunakan Saskey equation. Ini pernah saya uji dulu waktu zaman saya kuliah di UI. Saya coba dan hasilnya memang beda. Dan saya tanya ke Bu Asin bilang ya memang beda, hasilnya beda. Gitu. Karena tadi beliau jelasin, oh kalau misalnya apa namanya Saskey equation itu untuk yang infinitesimal dan sebagainya. Nah di sini teman-teman harus cari dengan cara dekomposisi. Gitu. Cara nyarinya gimana? Gampang sebenarnya teman-teman. Soalnya sini gampang loh. Yang pertama, ya, kan teman-teman udah. Jadi gini, di sini Bu Asin baik juga dia ngasih petunjuk ya. Petunjuknya adalah yang pertama, temukan terlebih dahulu inisial utility yang didapatkan sebelum terjadi perubahan harga. Ya, oh berarti kita cari dulu nih inisial utility-nya berapa sih, gitu kan? Nah caranya nyari inisial utility gimana? Gimana cara nyari inisial utility? Nah kita udah punya Masukin ke apa? IUF mungkin? Nah benar, kita kan udah punya indirect utility function, ya nggak sih? Nah, IUF-nya berapa tadi? Nah, mana kita lihat. Mana ya? Oh ini ya. 4I pangkat 3 per 27PX kuadrat PY. Nah, 4I pangkat 3 per berapa? 27PX kuadrat PY. Ya. I-nya berapa tadinya? 90 kan? Per 27 PX-nya kan tadinya 1 kan gitu ya. 1/2 1. Berarti ini 4 dikali 729.000 per 27. Ya. 79.000 per 27. Itu sama dengan berapa? Utility-nya itu adalah 108.000. Ini adalah 108.000. Ini adalah initial utility before price change. Ya, jadi initial utility sebelum harganya itu berubah. Ada juga teman-teman banyak yang benar di sini. Ya. Nah, kemudian setelah dapat U di sini ya, setelah dapat U, ya, teman-teman bisa nggak nyari berapa income, ya, berapa income yang dibutuhkan, ya, dengan harga baru untuk mendapatkan utility yang sama. Bisa nggak caranya? Ya nanti kan PX-nya kita double, habis itu tapi kan karena U-nya tetap konstan, otomatis I-nya nambah nanti. Nah, bisa ya dengan cara ini juga kan? Ya, kita bisa dengan cara ini. Caranya gimana? Ya, caranya udah tinggal 108.000. Berarti kan U-nya 108.000 ya? Tetap ya, 108.000 ya? Iya nggak? Kemudian 4I pangkat 3, 27, PX-nya kan berubah. Berarti jadi berapa? Jadi 4 kan? 2 kuadrat ya? 2 kuadrat PY. PY-nya 1. Ya. Berarti di sini kita dapat berapa? 4I pangkat 3, 108.000 kali 27 kali 4 kali 1 itu hasilnya adalah 11.664.000. I pangkat 3 itu adalah ini bagi ini berarti 2.916.000. I berarti akar pangkat 3 dari 2.916.000. Ini sesuai kalkulator. Hasilnya adalah 142,866. Gitu ya. 142, ini 866. Gitu ya.
Ini berarti apa? Ini berarti adalah income yang dibutuhkan untuk mencapai initial utility. Ya. Nah, di nomor 2 ini kan yang ditanya adalah berapa banyak pengurangan dalam permintaan untuk barang X yang terjadi akibat barang tersebut sekarang menjadi relatif lebih mahal. Itu adalah substitution effect. Berapa banyak perubahan yang terjadi akibat purchasing power secara keseluruhan mengalami penurunan. Itu adalah income effect. Nah, ini berarti dengan adanya ini kita sudah hampir bisa dapat apa? Kita sudah hampir bisa dapat substitution effect. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya adalah teman-teman dikasih tahu di situ kan bahwa MRS kita itu adalah berapa? MRS-nya di situ ditulis. Adalah 2Y per X. Ya. Adalah 2Y per X. Nah, MRS itu sama dengan apa coba? Ada yang tahu nggak? MRS itu sama dengan apa? Ini kan MRS XY. Berarti kalau 2Y per X ini sama dengan apa selain MRS? Sama dengan? Masih ada yang ingat? Halo? Marginal utility barang X dibagi marginal utility Ya, barang Y. itu adalah MRS. Itu sama dengan apa lagi? Sama dengan Rasio, apa? rasio harganya. Rasio harga. Berarti PX per PY. Nah, 2Y per X kan PX per PY kita udah tahu kan? Di harga baru, PX-nya berapa? 2 nggak? P-nya berapa? 1 kan? Iya nggak? Berarti 2Y sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan X. Nah, berarti kita tahu bahwa hubungan Y sama X di harga barang yang baru itu adalah Y sama dengan X. Nah, di sini berarti kita udah bisa tahu dengan harga yang baru, ya, dengan harga yang baru kita itu bisa dapat X sama Y berapa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah masukin ke ini apa tuh namanya, budget constraint, which is adalah PXX tambah PYY sama dengan I kan, I-nya kan kita udah ada di sini. I-nya adalah 142.866. 142 koma ya. Ini saya suka ketukar titik sama koma. Kalau di Australia koma itu titik itu koma gitu ya. 142,866 gitu ya. Nah, kita tahu di sini bahwa PX-nya adalah 2. X tambah PY-nya, PY itu adalah 1, Y kan. Y sama dengan 142,866. Nah, karena X itu sama dengan Y, berarti 2X tambah X sama dengan 142,866. Berarti ini adalah 3X sama dengan 142,866. X-nya adalah 142,866 bagi 3. Itu adalah 47,62. Kemudian ada yang jawab 48 boleh. Ya, dibulatin ke atas boleh. Tapi 47,62 juga boleh. Nah, kemudian Y-nya gimana? Ya, karena X sama dengan Y, berarti Y juga sama. 47,62. Nah, ini. Ya. Berarti ini adalah apa? Ini adalah jumlah barang. Ini adalah X hiksian berarti. Ya, dan Y hiksian. Ya, X dan Y hiksian. Nah, berarti substitution effect berapa? Nah, substitution effect-nya berarti kan tadi itu yang X ya. Yang barang X itu kan tadinya yang awalnya 60 kan. Konsumsi awalnya 60. Konsumsi awalnya adalah 60. Oh, ini di soal ya. Di soal nggak sih? Konsumsi awalnya 60 ya. Mana sih? Iya, konsumsi awalnya 60. Kemudian tadi kita hitung di sini setelah perubahan harga itu jadi 30 X Marshallian-nya. Berarti ini 30 kan. Nah, 60 ke 30 ini adalah total effect. Nah, dari sini berarti tengah-tengahnya ada 47,62. Ini adalah substitution effect.
Berarti sisanya itu apa? Income effect. Berarti kalau ditanya berapa sih substitution effect? Itu adalah 60 dikurangi 47,62, which is adalah 12,38. Dan berapa income effect? Income effect-nya adalah 47,62 dikurangi 30. Itu adalah 17,6. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Gambar gampang ya. Kita tahu gampang. Itu gimana gambarnya? Sama kayak yang kemarin-kemarin lah ya. Jadi set gitu kan, kemudian karena dia tadinya kan di sini. Sini. Ini kan tadi berapa? Awalnya itu 60 ya. Di sininya 30. Ya, kira-kira gini lah. Kemudian dia itu tadi harganya naik kan ke sini gitu ya. Terus ini berarti berubah jadi gini. Gitu kan. Terus bikin garis bayangan gitu kan. Kira-kira gini. Dapatnya di sini. Berarti ini jadi 47,62, yang 30. Ini berarti 47,62 juga. Ini ke sini itu berarti substitution effect, ini ke sini adalah income effect. Tinggal bikin demand curve-nya. Berarti di sini 60, 30, ini harganya 1, ini harganya 2, ini garis set gitu ya. Kemudian di sini ada 47,62. Berarti gini, set gitu ya. Ini adalah masalah demand function. Ini adalah Hicksian demand function. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan teman-teman. Kalau bisa ngerjain kayak gini, kalian ada saya ada yang benar semua seperti ini cara ngerjainnya, which is good banget, keren. Itu dapat full point. Berapa full point? Full point-nya adalah 3, 10, 18. Ya. Jelas sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Jelas ya? Jempol boleh, jempol. Oh, jelas. Halo? Tes, tes. Ini suara saya terdengar. Oh iya. Asido udah. Yang lain boleh yang lain. Paham nggak? Joel, Joel. Joel mana Joel? Sejauh ini cukup sih, Kak. Jelas ya? Iya, Kak. Kemarin kamu benar jawabannya? Salah deh, Kak, kayaknya. Tutor. Gimana, Kak? Itu tutor Eko. Oh, sorry, Kak. Eko. Samuel, Kak, Samuel. Dia kayaknya belum ganti nama. Oh, Samuel, ya Samuel. Samuel. Oh, dia ini, tutor Eko. Kenapa namanya tutor Eko? Oh, dia ini ngajar tutorial mungkin. Halo, Eko, Samuel. Mana nih? Wah, enggak. Ini dia. Yang lain. Jelas ya semua ya? Oke, saya anggap jelas lah ya, mudah-mudahan bisa apa namanya? 3. Jelas? Mana nggak ada suara? Kamu mikrofonnya mati kan? Iqfar deh, Iqfar. Jelas, Kak. Oke.
Lanjut ya, teman-teman. Wih, siapa tuh? Ya robot soalnya. Lanjut ya. Yang ketiga adalah ini ya, Slutsky equation ya. Slutsky equation. Ini gampang. Makanya poinnya dikit ya, 5. Tapi bonus kan ya. Lumayan kalau bisa dapat bonus. Jadi kita tahu ya bahwa Slutsky equation itu gimana bentukannya? Gimana sih, gue udah bikin. Slutsky equation itu bentukannya kan gini. Do XIM per do PI gitu ya. Sama dengan do XIH per do PI min do XIM per do I XIM. Kan gitu ya. Ini adalah total effect, ini adalah substitution effect, ini adalah income effect. Teman-teman nggak perlu ini juga. Aduh, kemarin saya lihat jawabannya tuh. Ada yang jawab sama persis, identik gitu ya. Tapi salah gitu loh. Apa ya kalau misalnya salah identik itu, dan misalnya gini, caranya tuh identik. Urut dari atas bawah identik. Dan salah gitu. Itu menurut saya menarik banget sih. Maksudnya menarik untuk ditinjau nanti. Gitu. Nah, total efeknya berapa? Kan udah ada ya, kita udah punya ya, do XIM tadi berapa sih? Do XIM tuh, do XM. Sorry, kok X. Do XM tuh berapa tadi? 2 I per 3 PX ya? Ini maksudnya, I per 3 PX. Masih X maksudnya gitu. Iya, 2 I per 3 PX ya. 2 I per 3 PX. Berarti ini kan sama dengan 2 per 3 I PX pangkat minus 1 kan. Berarti total efeknya berapa ya? Udah, minus 2 per 3 I PX pangkat minus 2. Which is adalah minus 2I per 3 PX kuadrat. Nah, teman-teman nggak usah ribet-ribet nyari eksistensinya, nggak usah. Ngapain? Ada yang nyari, ini eksistensinya berapa nih gitu. Nggak. Tinggal nyari ini nih, yang ini aja yang kita cari nih. Karena kan kita udah punya Marshallian, cari aja yang Marshallian semua gitu. Berarti kita udah tahu bahwa income effect-nya itu adalah, ya kan gampang nih. 2XIM per 2I itu kan tinggal I-nya hilang. Berarti, ini, I-nya hilangin. Berarti 2 per 3 PX gitu ya. Iya nggak sih? Terus dikali X Marshallian. X Marshallian berapa? 2I per 3 PX. Berarti 4I per 9 PX kuadrat. Nah, tinggal cari substitusi efeknya. Gimana? Ya udah, berarti apa? Total effect minus, plus income effect kan gitu. Ya sih? Tetap gitu ya. Nah, total effect-nya berapa? Minus 2I per 3 PX kuadrat. Plus income effect-nya 4I per 9 PX kuadrat. Samain penyebut, berarti 9 PX kuadrat kali 3 berarti minus 6I plus 4I. Nah, berarti substitution effect-nya berapa? Minus 2I per 9 PX kuadrat. Dah, selesai. 5 poin. Gampang kan? Dah. Ada yang mau nanya sampai sini? Silakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke refill preference. Saya mau nanya, Kak. Ya, boleh. Siapa tuh? Joel, Kak. Joel. Total effect kan substitution effect ditambah income effect. Hah? Total. Iya, tapi bentukan rumus Slutsky-nya begini. Oh, oke Kak, oke. Jelas ya? Aku tadi agak bingung di bawah, Kak. Iya. Kenapa total effect ditambah Iya. income effect? Oke. Oke, Kak. Bentukannya Thank you, begini nih. Bentukan Slutsky equation-nya begini. Yang lain silakan. Ya. Yang mau nanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, oke. Dah, berarti selesai ya. Kalau benar semua 100. 25 per 25. Which is sebenarnya gampang. Ini kan waktunya 60 menit. Dan itu udah banyak banget sih. Jauh lebih susah soal DS2. DS2 tuh soalnya adalah chess. Ya. Wih, susah bener. Oke.
Eh, sekarang kita masuk ke revert preference. Mudah-mudahan cepet ya pembahasannya. Saya karena soalnya banyak banget sih saya kasih tadi. Karena revert preference ini menurut saya butuh latihan banyak ya. Karena konsepnya itu di akhir-akhir, which is konsepnya itu sangat, maksudnya gini ya. Kalau teman-teman belajar dari pertama kita belajar aksiom, ya. Habis itu belajar masalah demand, terus liquidity function, kemudian kita belajar Hicksian, kita belajar exponential function, kita belajar identity, kita belajar sifat lemma, kita belajar duality, belajar Starsky equation, dekomposisi, itu kan nyambung ya. Tapi revert preference ini tuh kayak apa ya? Kayak terpisah sendiri dan itu cuma satu pertemuan. Dulu saya merasa kesulitan, jujur aja, belajar revert preference ini merasa kesulitan. Saya nggak nyambung, benar-benar nggak nyambung waktu Pak Caikal jelasin di kelas. Benar-benar nggak nyambung. Nah, alhamdulillah waktu itu kan asdosnya Bu Asin, jadi ya alhamdulillah Bu Asin jelasin, saya baru ngerti gitu. Oh, ternyata revert preference itu seperti ini loh. Nah, jadi mudah-mudahan gimana? Teman-teman udah paham ya? Oke, saya mau nanya deh. Kita di asistensi ini fokus ke dua istilah, yang namanya weak axiom of revert preference atau WARP, sama strong assumption of revert preference. Ada yang mau bantu saya? Jelasin apa itu WARP dengan bahasa kalian sendiri. Yang kalian ngerti apa sih itu WARP itu? Siapa? Agustina, coba. Halo? Oh, tidak ada. Tri. Halo? Siapa nih? Nggak ada yang mau bantu saya? Naam gimana? Naam? Halo? Mungkin lagi ke arah konsistensi. Gimana? Naam? Bisa diulang? Sorry. Semacam konsistensi pada pilihannya gitu. Konsistensi pada pilihannya. Konsistensi pada pilihannya, ya boleh. Ya. Tapi kita nggak ngomong transitivity ya di WARP. Konsistensi oke. Setuju sih. Itu adalah konsisten. Benar. Ada nggak yang mau jelasin yang lain? Saya lagi coba. Lumayan kan dapat poin? Jeremy. Ini kan Jeremy. SPEA Jeremy. WARP apa WARP? Oke. Ini banyak yang AFK apa ya? Oke, nggak apa-apa AFK juga sih. Oke ya. Sekarang apa itu reveal? Apa itu WARP? Nah, kalau definisinya di buku sih gini. If bundle X is purchased at price ratio P0 and bundle Y is purchased at price ratio P1, maka dia berarti pada price ratio P1 X is no longer affordable. Gitu. Agak susah sih, agak susah. Jadi ini gini. Ketika WARP itu gini, ketika seseorang itu punya budget constraint, gini misalnya, dan dia milih satu bundle di sini. Satu bundle di sini. X misalnya. Bundle A misalnya. Kalau dia tiba-tiba ada perubahan harga nih. Misalnya ini harga barang A, ini barang A ya. Ini adalah barang B. Misalnya ini budget constraint ya, ini budget constraint. Ketika misalnya barang B itu misalnya harganya turun dan A harganya naik, which is berarti kan berubah jadi kayak gini ya. Budget constraint-nya berubah jadi gini. Ya. Maka ketika dia milih titik yang lain selain A, misalnya adalah B, ya, berarti
B itu harus tidak affordable di kondisi awal. Paham nggak maksud saya? Ya, saya ulangin ya. Ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Ini X sama Y deh, X sama Y. Ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah A. Ketika di kondisi awal A tadi, kita sudah punya harga PX dan PY. Ya. Ada PX 0 dan PY 0. Gitu ya. Dan dia ini pilihannya adalah A. Nah, ketika harganya ini naik, harga PX itu naik, dan harga PY itu turun, berarti kan budget constraint berubah dong. Ya, paham ya? Berarti budget constraint berubah dong. Karena harga PX itu naik, harga PY itu turun, berarti budget constraint-nya berubah. Jadi gimana? Jadi kayak gini nih. Jadi yang kedua, budget constraint kedua. Ini budget line 1. Nah, ketika berubah ke budget line 2, dan dia titiknya berubah ke B, misalnya, ke titik B, maka ya B itu harus tidak affordable di kondisi pertama sebelum perubahan harga. Coba saya tanya, B ini affordable nggak di kondisi pertama? Ayo, jawab. Kalau kalian paham bisa jawab harusnya. B itu affordable nggak? Nggak affordable, kenapa? Karena dia di luar budget constraint. Benar nggak? Ya, dia di luar budget constraint kan? Karena kan budget constraint-nya ini nih. Garis ini kan? Dan dia ada di luar budget constraint, berarti dia tidak affordable. Sekarang saya tanya, kalau misalnya ternyata dia pindahnya ke titik ini memenuhi WRP? Enggak, Kak. Enggak, kenapa? Dia masih affordable di budget constraint yang pertama. Nah, dia masih affordable di kondisi yang pertama. Harusnya dia tetap pilih A. Gitu loh. Dia nggak berubah ke B. Gitu loh. Enggak, sorry. Dia nggak harus pilih A. Dia harusnya milih, ya dia harusnya milih B ya. Dia harusnya milih B yang ini, yang di sini. Gitu. Karena yang di A dia di budget constraint yang kedua sudah nggak affordable lagi. Gitu. Ini ya gitu sih. WRP itu seperti itu. Konsistensi dari dari pilihannya dia. Nah, untuk SARP ini adalah terkait dengan transitivity. Jadi kalau misalnya A itu lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A itu harus lebih disukai dibandingkan dengan C. Gitu sih. Ini adalah terkait dengan transitivity. Nah, oke, sekarang kita akan bahas soalnya. Oke, hopefully cukup waktunya. Oke, problem 1. Udah dikasih tahu belum cara ngerjain sama Bu Asin? Kemarin dikasih contoh soal nggak sama Bu Asin? Waktu di kelas. Halo? Dikasih nggak? Kayak gimana? Soal yang kayak gini sama nggak? Soal. Ada nggak di soal saya? Halo? Ada nggak? Ada nggak yang sama contohnya Bu Asin di soal saya? Tadi siapa yang bilang? Asido ya? Halo? Asido? Ini pada kemana sih orang-orang? Joel. Gimana, Kak? Ada nggak sama Bu Asin di soal asistensinya? Kemarin soalnya tentang pelaku gitu, Kak. Tuduhan pelaku. Tentang apa? Nah, tuduhan pelaku gitu, pelaku kejahatan, kalau nggak salah. Pelaku ini ada penjahat gitu. Iya. Oh, sama ya. Salah satu soalnya juga ada di tempat saya. Berarti itu nggak usah dibahas lagi ya. Berarti sama kayak soal problem ini nggak? Problem 3 nggak? Iya, sama, Kak.
Jadi problem 3 nggak usah dibahas. 1, 2, 4, 5 aja. Nah, sekarang kita masuk ke problem 1 ya. Nah, kita punya di sini ada bandel A, itu X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 2. Ini ketika P1-nya itu sama dengan 2 dan P2-nya sama dengan 2. P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2. Kemudian kita punya bandel B, itu yang dipilih ketika X1-nya itu sama dengan ini 1 nih. 2, X2-nya sama dengan 1, ini ketika P1-nya sama dengan 2 dan P2-nya sama dengan 1. Nah, caranya gimana? Mungkin berarti kalau misalnya udah diajarin, berarti kita bikin tabel dulu. Sejenis tabel seperti ini. Ini ada bandel A, ini ada bandel B. Di sini, oh ya boleh. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Sini X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1. Ini ada kondisi yang pertama berarti P1-nya adalah 1, P2-nya adalah 2. Ini P1-nya adalah 2, P2-nya adalah 1. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ketika di kondisi yang pertama, kondisi pertama, kalau misalnya barangnya dia sama kayak bandel A, berarti dia 1 tambah 4 ya. 1 kali 1 tambah 2 tambah 2, 2 kali 2 itu 1 tambah 4 sama dengan 5. Di sini 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. Nah, di kondisi ini dia milih ini kan ya. Pilihan dia adalah bandel A, berarti A lebih preferred dibandingkan dengan B. Nah, di sini di yang kedua itu dia 2 kali 1 2 tambah 1 kali 2 2. Itu 4. Di sini 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 1 kali 1 1 kali 1 itu 1 sama dengan 5. Nah, ini B lebih dipilih dibandingkan A. Ini menurut kalian satisfy atau violate swap? Coba saya tanya. Ini satisfy atau violate? Ini satisfy swap atau enggak? Ingat ya, swap itu apa tadi? Ketika dia pindah dari bandel A ke bandel B, ya, dia pindah dari bandel A ke bandel B, ya, bandel B itu, ya, harus tidak affordable. Harus tidak affordable. Ya, di sini bandel B affordable apa? Di kondisi pertama. Bandel B affordable nggak di kondisi pertama? Ya, affordable. Affordable. Jadi dia violate atau satisfy WAP? Dia memenuhi WAP atau enggak? Jawabannya adalah violate WAP. Kenapa? Karena dia affordable. Di kondisi pertama. Ya, affordable di kondisi pertama. Ya, sehingga dia violates WAP. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada ya? Oke.
Eh Oke, sekarang kita masuk dulu ke problem 2 nanti dulu. Kita masuk ke problem 4 dulu. Yang mirip-mirip sama problem 1 ya. Jadi dia ada, kita bisa bikin ini, langsung aja bikin bundle A. Bundle A-nya berarti kita punya, ini soal ini ya, soal ujian UTS ya, tahun lalu ya. Di sini ketika harga kopi 10.000, harga roti bakar ada 20.000, berarti dia belinya 3 gelas kopi dan berapa? Dan 2 buah roti. Berarti X1-nya, kita anggap misalnya kopi X1 itu 3, X2-nya adalah 2. Terus ada bundle B. Di sini saat ini Kenangan memesan 2 gelas kopi dan 1 buah roti bakar. Berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada kondisi 1, itu berarti P1-nya itu sama dengan 10.000. P2-nya itu adalah 20.000. Di sini ada kondisi 2. P1-nya adalah 12.000. P2-nya adalah 16.000. Nah, nih kita lihat ya. Di sini udah coba kita hitung. Di sini berarti total yang dikeluarkan adalah 30.000 tambah 40.000. 70.000. Di sini adalah 20.000 tambah 20.000. 40.000 ya. Di kondisi 2, ini berarti A lebih dipilih dibandingkan dengan B. Di sini berarti berapa nih? 12 kali 3, 36. Tambah 16 kali 2, 32.000. 68.000. Terus di sini berapa? 12 kali 2, 24.000. 16 kali 1, 16.000. Ini 40.000 ya? Bener nggak? 12 kali 2, 24, 16 kali. Bener kan 2 sama 1 ya? Itu adalah, berarti ini udah. Ini dia B lebih dipilih dari A. Nah, ini gimana? Ini satisfy atau violate swap? Kalau teman-teman lihat. Ini benar hitungan saya. 70.000 36 32 68. Ya, benar ya. Oke. Ini satisfy atau violate swap? Ingat ya, ini yang dipilih yang ini yang dipilih yang ini. Ayo. Jawabannya adalah satisfy atau violate? Oke. Kita lihat di grafik deh. Kalau bingung ya. Di grafik. Di grafiknya. Ini kan kondisi pertama dia 10.000. 10 ini berarti pendapatannya 70. Kondisi pertama 70.000 berarti dia di sini. Sorry, gimana ya? Bikinnya itu ini kan berarti X-nya adalah 7. Di sini adalah 3,5 gitu ya.
Ini. Jadi konsepnya gini. Dan dia milihnya X1-nya itu 3, X2-nya adalah 2. Nih, dia milih titik ini. Oh, ini misalnya. Kira-kira gini lah. 3, 2. Gitu ya. Dia titik ini milih. Kemudian dia berubah nih jadi 12 dan 16. Dan 12 dan 16 dan dia milih ini 40.000. Berarti bentukannya ini 12 bagi 12.000. Nah, kalau bagi 12.000 itu berarti di X-nya adalah 3,33, taruhlah di sini misalnya. Kemudian ini 40.000 dibagi 16.000. 2,5. 2,5. Nah, ini dia malah dia jadi sangat ini. Bentukannya jadi aneh ya. Grafik jadi seperti ini. Nah, bener nggak sih saya? Sebentar, sebentar ya, saya cek dulu konsepnya. Kok kurvanya jadi aneh? Jika bundle X dibeli di price ratio P0 dan bundle Y is purchased at price ratio P1, maka pada price ratio P1 X itu harus no longer affordable. X itu harus no longer affordable. Oke. Kalau pada P1 X-nya masih affordable, dia harusnya konsisten di X. Oh ya. Berarti benar sih ini. Tapi memang jadi agak aneh ininya. Apa namanya? Kurvanya ya. Coba saya cek yang
Iya, dia jadi anu. Ini kan harusnya kan kalau yang di sini kan kondisi yang ini kan berarti dia kondisi ini berarti dia 3x1 sorry. 10.000 x1 tambah 20.000 x2 terus 70.000. Di kondisi ini berarti 12.000 x1 tambah 16.000 x2 itu harusnya 40.000. Nah, benar ya kurvanya tadi ya, udah yang saya bikin tadi. Berarti kan ketika x1-nya itu ketika x2-nya 0, berarti x1-nya adalah 3,33 tadi di sini. Dan x2-nya itu adalah 2,5, which is di sini. Jadinya kurvanya begini. Memang agak aneh ya. Nah, terus dia milih 2 sama 1. 2 sama 1. Berarti di sini lah kira-kira. 2 dan 1. Ini 1 dan 2. Kira-kira gini ya. 2 dan 1. Nah, pertanyaannya, ini satisfy atau violate swap? Ingat ya tadi ya. Dia memenuhi warp ya. Memenuhi warp itu kalau ya terjemahannya itu gini. Dia itu pertama kan pilih X. Nah, dia itu akan pindah ke Y ya. Dia itu akan pindah ke Y kalau X itu sudah tidak affordable lagi. Jadi terjemahan seperti ini yang benar. Jadi warp itu adalah dia itu harus konsisten pilih X terus. Ya, konsisten pilih X. Ya. Tapi dia itu bisa pindah ke Y. Kalau apa? Kalau misalnya di budget constraint yang kedua, itu X itu sudah tidak affordable lagi. Berarti penjelasan saya di sini tadi. Nah, penjelasan saya tadi di sini salah ya. Jadi bukan seperti ini. Jadi penjelasan yang benar itu adalah gini. Dia itu untuk reflect preference ya. Dia itu harus tetap pilih A. Kalau di kondisi ini harus tetap pilih A. Harus tetap pilih A. Ya. Tapi kalau misalnya di kondisi 2 ya, di kondisi 2 itu dia harus tetap pilih A. Tapi kalau misalnya ya, dia bisa pindah ke B dengan syarat apa syaratnya? A itu sudah tidak affordable lagi. Sudah tidak affordable lagi. Nah, maka untuk di problem 1 tadi, problem 1 ya. Gini, kita lihat ya. Di kondisi A kan ini. Ya, kondisi 1 ini kan. Di kondisi B, dia pindah ke sini. Nah, padahal ternyata si A itu masih affordable. Nih ya, kita lihat ya. Kan dia itu masih bisa dong memenuhi dong. Karena dia kan 5 ya di sini ya. Batasannya 5 ya. Pendapatan dia itu 5. Ya, karena dia bisa milih ini berarti dia cukup punya uang 5. Nah, harusnya dia tuh terpilih 4. Kenapa? Karena tadi reflect preference. Ya. Intinya adalah dia itu harus tetap milih bundle A. Ya, harus tetap milih bundle A. Ya. Kecuali ya A itu sudah tidak affordable lagi. Contoh lagi misalnya di sini. Di problem 4 ini. Nah, di problem 4 ini, lihat ya, kita lihat ya. Dia itu harus tetap milih A. Ya, harus tetap milih A. Kecuali bundle A itu sudah tidak affordable lagi di kondisi kedua. Ya. Pertanyaan saya sekarang di kondisi kedua bundle A itu masih affordable apa enggak? Coba. Iqfar coba. Saya ingin tanya.
Halo? Kenapa Kak? Nih, kita lihat ya. Ini kan kita punya bandel A sama bandel B, kondisi 1 sama kondisi 2 ya. Jelas ya, lihat ya. Iya, iya. Oke. Di kondisi 1, dia milih bandel A. Ya. 70.000 ya. Harga apa namanya? Dia punya pendapatan 70.000, batasnya 70.000. Nah, sekarang tadi sesuai dengan penjelasan WARP tadi ya. WARP itu adalah dia itu harus tetap pilih bandel A. Ya, di kondisi kedua, dia itu harus tetap pilih bandel A. Ya. Kecuali bandel A itu sudah tidak affordable lagi, maka dia bisa milih bandel B. Nah, pertanyaan saya, di kondisi kedua, bandel A itu affordable apa enggak? Enggak Kak, Enggak, kenapa? karena dia nggak sampai 70.000 lagi. Dia Oh, cuma bukan. sampai 68.000. Oh, bukan gitu jawabannya. Gini, di kondisi kedua, pendapatan kalian itu cuma 40.000. Nah ini, pendapatan kalian itu cuma 40.000. Kenapa cuma 40.000? Karena kalian pilih bandel B kan. Anggapannya adalah uang kalian itu makan habis lah. Uang kalian tuh habis buat beli barang A, beli X1 dan X2. Nah di bandel B, ya karena kalian beli bandel B, itu menandakan bahwa pendapatan kalian itu cuma 40.000. Ya. Nah ketika pendapatan kalian itu cuma 40.000, bandel A affordable nggak? Oh iya Kak, jadi nggak ini ya, yang A-nya jadi nggak affordable lagi. Yang A jadi nggak affordable lagi. Berarti ketika A nggak affordable, berarti boleh pindah ke B. Pindah ke B. Jawabannya ini memenuhi WARP nggak atau nggak? Memenuhi. Memenuhi. Karena apa? Karena dia pindah ke B ketika WARP-nya, ketika bandel A-nya sudah tidak affordable lagi di kondisi yang kedua. Oke, balik lagi yang pertama coba. Kita lihat yang kondisi pertama. Ya, sudah lihat kondisi pertama. Lihat ya, saya ulang sekali lagi teman-teman. Coba saya tunjuk satu lagi. Karena tadi penjelasan saya yang awal salah, sehingga saya harus ulang lagi biar teman-teman ngerti juga. Siapa? Siapa yang mau deh? Boleh. Naik coba naik. Halo? Iya, Kak. Oke, coba kita lihat di problem 1 ya. Ini bandel A. Ketika di kondisi 1 dia milih bandel A, berarti dia pendapatan dia 5 ya. Ya kan? Sekarang di bandel B, di kondisi 2 dia milih bandel B. Ya, which is berarti menandakan bahwa pendapatan dia 5. Tapi dia milih bandel B. Ini menurut kamu memenuhi violate atau satisfy WARP? Halo? Masih di mute. Kalau Jujur saya masih belum begitu ngerti gitu, Kak. Oke, kita ulang ya. Kita ulang, nggak apa-apa. Gini nih. Ya. WARP itu adalah, ya, semua tolong didengerin. WARP itu adalah dia itu, seorang konsumen itu harus tetap pilih, ya, sesuai dengan pilihan dia di kondisi pertama. Berarti dari sini kondisi 1 ya. Ya, harus tetap milih pilihan dia seperti di kondisi yang pertama. Kecuali ya, kondisi pertama yang dia pilih tadi itu sudah tidak affordable di kondisi kedua. Oke, sekarang saya tanya, coba tadi, naik coba. Coba dibuka mic-nya, tolong. Iya, Kak. Di kondisi pertama, kamu tahu nggak pendapatan dia berapa? Income dia berapa? Di kondisi pertama. Di sini deh, ini income dia berapa? 5. 5. Iya. Karena tadi saya bilang ya bahwa dia itu pendapatannya habis untuk asumsinya gitu ya, habis nggak ada yang ditabung, habis untuk beli X1 dan X2.
Di kondisi 2, pendapatan dia berapa? 4. Oh, enggak dong. 5, Karena di 5, kondisi 5, 5. kedua Iya, dia iya, milih 5. bundle B dong. Iya, iya, benar-benar. Berarti dia 5 kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, di kondisi kedua, A affordable nggak? Bisa dibeli nggak sama si ini, orang ini? Iya, Affordable, kenapa? Karena pendapatan dia adalah lebih besar. 5. 5. 4 mah bisa dibeli, masih ada 1 ditabung, ya nggak? Iya nggak? Nah, sekarang dengan definisi WAP tadi, ini memenuhi atau enggak? WAP. Tadi coba WAP apa tadi? Dia ketika jadi ketika di awal dia milih dia milih bundle A. Di kondisi kedua dia harus tetap milih A. Dia harus tetap milih A kecuali A itu sudah tidak affordable lagi. Di sini A yang kedua affordable atau enggak tadi coba? Affordable. Affordable. Enggak. Bingung. Coba benar, di kondisi kedua yang A affordable nggak? Enggak. Yang ini loh di kondisi kedua, ini kan kondisi 2. Ini kondisi 2 nih segini. Si A affordable nggak? Oh, enggak. Affordable, iya, karena iya. kamu punya pendapatan 5 kan. 5 itu kan lebih besar daripada 4. Kamu masih nabung 1 nih. Masih bisa nabung 1, iya nggak sih? Nah, ketika kondisi seperti ini, kalau mau memenuhi WAP, berarti dia harus pilih yang bundle A. Jelas nggak? Halo? Lumayan. Oke, oke deh. Abis dari sini kita coba ini aja dulu. Soal yang saya ulang soal yang dari Bu Asin ya. Yang ini terkait dengan kasus pembunuhan. Ya, oke, kita coba kerjain. Di situ kita punya ini. Bundle 1 ya. Dia beli 3 coklat dan 8 air mineral gitu ya. 3 coklat dan 8 air mineral. Kemudian di bundle 2 dia beli 6 coklat dan 5 air mineral gitu ya. Nah, harga yang hari ini itu harga coklat itu adalah 1.000, harga mineral adalah 1.500 ya. Di sini berarti kalau dijumlahin dia 3.000 ditambah 12.000. 15.000 di sini 6.000 ditambah 7.500. 13.500. Sekarang yang kedua. Ini harga minggu lalu. Di sini dia milih yang ini ya, bundle 1 ya. Waktu minggu lalu, waktu harganya itu 1.500, harga permen 1.200, itu dia di sini berarti jumlahnya berapa? 14.100. Di sini jumlahnya adalah 15.000. Dan dia milih ini. Oke, sekarang kita lihat. Ya, di sini 1 lebih ini daripada 2, di sini 2 lebih ini daripada 1. Oke, kita lihat ya. Ini filenya satu satisfy WAP. Kita lihat. Ada siapa yang mau? Boleh. Siapa yang mau? Ayo. Yang mau. Violet bukan Kak? Siapa nih? Joel ya, Joel. Oke, Joel. Yuk, kita lihat ya. Di kondisi 1, pendapatan kita berapa? 15.000. 15.000. Oke. Di kondisi kedua,
Pendapatan kita berapa? 15.000 juga. 15.000 juga. Kak. Oke, ini ya. Nah, harusnya di kondisi kedua, kalau mau satisfy warp, dia milih bundle 1 atau bundle 2? Harusnya dia masih milih bundle 1 Bundle 1, kenapa? karena masih di bawah ininya income dia. Karena bundle 1 itu masih Iya, di dorong. bawah income-nya kan? Income-nya kan 15.000 ya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti dia harusnya milih bundle 1. Berarti ini dia Bundle violet 1. atau satisfy? Violet. Violet. Jelas ya, teman-teman ya? Harusnya udah jelas. Coba kasih jempol kalau udah jelas. Yang lain? Oke, udah jelas ya. Oke, satu lagi soal nih. Ini soal ada di soal saya waktu saya ujian ini mikro di saya mikro 1 ya. Kita lihat soalnya. Ini ya. Sama ini kenangan juga, kopi kenangan. Ya, tapi memang agak beda soalnya. Di S2 itu lebih susah soalnya. Kita akan lihat soalnya ya. Berarti bundle A itu kan dia mana ya? Bundle A-nya X1-nya itu 1, X2-nya 2 gitu ya. Bundle B itu X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3 gitu kan ya. Coba kalau teman-teman lihat silakan di soalnya. Iya kan? Tadinya beli 1 sama 2 terus jadi beli 1 sama 3. Di kondisi ini di kondisi 1 harganya itu adalah harga barang 1 itu adalah 10.000, harga barang 2 20.000. Di kondisi 2 harga barang 1-nya 12.000, harga barang 2-nya itu 16.000. Nah, kita lihat di sini sekarang. 1 kali 10.000, 10.000 tambah 40.000. Itu berarti berapa? 50.000. Di sini 10.000 dan dia milih ini ya. Dia milih ini kan tadi. 10.000, di sini 60.000. Berarti berapa? 70.000. Di sini berapa? 12.000 ditambah 32.000. 44.000. Di sini 12.000 ditambah 48.000. 60.000. Di sini dia pilih ini. Nah, ini menarik dong. Ini violet atau satisfy, Pak? Kita lihat. Violet, Kak. Violet. Kamu bilang violet ya? Iya. Iya, Kak. Hah? Kenapa Iya, Pak. violet? Karena di kondisi 2 income dia masih ada 60.000, tapi dia milih yang kedua. Oke, menurut kamu gitu ya? Oke. Jawaban saya di ujian ini, saya jawab ini adalah satisfy warp. Nah, kenapa gitu? Saya punya alasan. Kita lihat ya, teman-teman. Di sini memang bundle B itu lebih preferred daripada A. Tapi di sini, di bundle A, apakah kita bisa bilang A itu lebih preferred daripada B? Bisa nggak kita bilang? Oh, karena B lebih mahal dari A ya. Nah, jadi ada kemungkinan income di kita sini, tidak sampai 70.000. Di sini, di A, di kondisi 1, itu dia nggak bilang, dia itu pendapatan, bundle B-nya tuh 70.000. Ya, dia nggak beli 70.000, kenapa ya? Dia nggak punya duit buat beli itu kan? Iya nggak? Jadi dia tuh di kondisi A, di kondisi 1, dia itu nggak beli bundle B bukan karena dia lebih suka A dibandingkan dengan B, tapi dia nggak beli B karena dia nggak punya duit buat beli B, gitu. Maka ya udah A doang, bukan A lebih prefer daripada B. Nah di kondisi B, nah baru B lebih prefer daripada A. Kenapa ya? Karena A ini affordable kan, ya nggak. Sedangkan B itu
ya pendapatannya 60.000 ya. Wajar aja lah kalau misalnya punya pendapatan 60.000 dia lebih milih yang banyak, ya kan? Nah, maka di kondisi ini itu masih apa? Satisfy work. Kenapa? Ya karena di kondisi pertama tadi, ya si B itu nggak affordable memang. Nih, coba lihat nih contoh yang lain. Ya, bundle 2 itu pasti dia affordable nih. Mana nih? Ini contoh ini ya. 13.500 affordable kan? Maksudnya dia bisa dibeli kan, tapi dia milih yang bundle 1. Di sini lihat 70.000 lebih besar daripada 40.000. Wajar dia milih bundle A. Di sini 54. Ya, dia lebih milih bundle A. Nah, sedangkan di sini ya 70.000 dia memang nggak affordable. Gitu. Dia nggak bisa beli bundle B. Kalau misalnya dia punya duit 70.000 ya tentu bisa jadi dia milih bundle B kan. Jelas nggak maksudnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Dah, gitu. Masih ada satu lagi, cuman kemarin Bu Asin ngajarin sampai strong assumption of reveal preference nggak? Strong axiom. SARP dijelasin nggak? Halo? Coba satu orang boleh? Joel. Yang dijelasin sih, Pak. Dijelasin ya? Oke, saya sedikit deh untuk yang problem 2. Problem 2 apa 3 sih? Problem 2 ya. Dikit aja, sedikit. Ini kan kita punya bundle A, itu ada 3, 1, 4. Kemudian ada bundle B, itu ada 2, 5, 3. Ada bundle C, itu 4, 4, 3. Ada situasi 1, situasi A itu 1, 3, 10. Situasi B itu 4, 3, 6. Ada situasi C itu di harga 1, 1, 5. Nah, ini kita bisa bikin garis. Ini berarti 3 tambah 3 tambah 40. Ini 46. Nanti teman-teman bisa hitung ya. Ini 47. Ini 46. Dia milih ini ya, 46. Ini dia 39. Ini 41. Ini 46. Dia milih 41. 24. 22. 23. Dia milih 23. Di sini kondisinya A lebih dipilih daripada C, di mana B itu dia tidak affordable, ya, sama kayak kasus tadi ya. Jadi ya B itu bukannya nggak dipilih gitu, tapi dia nggak dipilih karena dia tidak affordable, gitu ya. Kemudian yang situasi B itu B lebih dipilih dibandingkan dengan A, ya, di mana C itu dia tidak affordable, gitu ya. Yang ketiga itu dia milih apa? C. C itu lebih prefer dibandingkan dengan apa? B. B. Karena A tidak affordable, gitu ya. Tidak affordable. Oke, pertanyaan saya, ini satisfy atau violet swap? Coba kita lihat. A lebih dipilih daripada C. A lebih dipilih daripada C. Di B, dia B lebih dipilih dari A. Nggak ada masalah dong ya. A lebih dipilih daripada C, dan ketika ada B, ternyata B lebih dipilih daripada A. Nggak ada masalah dong. Ya, karena memang di sini B tidak affordable. Terus kemudian C lebih dipilih daripada B. C lebih dipilih daripada B. Kita nggak pernah punya hubungan C sama B sebelumnya. Jadi AC, BA, CB. Nah, memang karena tidak ada hubungan sebelumnya. Jadi A lebih dipilih daripada C, B lebih dipilih daripada A, C lebih dipilih daripada B. Tapi kita nggak punya hubungan C lebih dipilih daripada A, kita nggak punya hubungan A lebih dipilih daripada B, kita nggak punya hubungan B lebih dipilih daripada C. Sehingga kita bisa bilang ini semua adalah memenuhi WARP, satisfy. Ya, karena kita nggak punya bukti juga untuk bilang dia violet swap. Nah, tapi bagaimana dengan SARP? Kita akan lihat. Di sini A lebih dipilih daripada C. Dan kita juga punya ini,
C lebih dipilih daripada B. Harusnya kalau transitivity ini apa hasilnya? Ayo. Satu orang boleh? Transitivity hubungannya apa? Halo? A lebih dari B ya berarti. A lebih dipilih daripada B, gitu kan? Tapi kenyataannya apa? B lebih dipilih daripada A. Berarti ini memenuhi nggak? Memenuhi SARP nggak? Enggak. Tidak memenuhi SARP. Berarti dia violates SARP. Jelas ya? Nah itu ya. Jadi restrict preference seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita agak lama juga hari ini. Lebih dari 90 menit, I think. Jadi ya, saya rasa ini juga udah jam 6 lebih di Indonesia. Di Canberra jam 10 lebih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, silakan belajar. Ujiannya hari apa? Halo? Sabtu, Pak. Sabtu? Besok? 22. 22, oh minggu depan. Ya. Oke, hari Sabtu offline ya. Offline ya? Offline atau online? Ujian. Offline, Kak. Offline, oke. Berarti boleh open book atau close book? Close book, Pak. Close book. Tentu lebih menantang ya ujian offline. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa menjalani dengan baik. Saya bisa masih buka, kalau ada pertanyaan masih silakan ditanyakan di grup aja teman-teman. Kenapa di grup? Saya lebih suka ditanyakan di grup karena biar yang ngambil faedah tuh banyak. Jadi karena kadang-kadang kan berulang-ulang pertanyaan itu. Sehingga ketika teman-teman nanya di grup dan saya bisa jawab di grup, itu lebih berfaedah buat teman-teman yang lain. Sehingga di grup tuh menjadi grup diskusi. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih Kak. Masih, Kak. Sama-sama. Masih Kak.